keluarga besar kita ini itu ada sosok yang selalu mendampingi yang kita sebut Puyang. Katanya astagfirullahaladzim. Muridnya Mas Adit, ada yang pemalu juga. Mas Olga. Allah. Kamu tahu namamu? Kak Adit, sakit kak. Muridnya Mas. Astagfirullahaladzim. Olga. Kamu siapa? Kak Adit baik. Kak Adit baik, terus sakit kak katanya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Tony Malangin. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga semua sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita sudah diberi kesempatan Allah untuk berkunjung ke sebuah sanggar yang legend, yaitu Sanggar Ananda. Ini dia ownernya, Mas Adit. Mas Aditya Gumai. Terima kasih sudah menerima Mata Langit di sanggarnya yang luas sekali ini. Dan ini sudah berapa tahun Mas Sanggar Ananda itu? Berdirinya tahun 1986, jadi tahun ini nanti pada tanggal 7 Juni 2024 tepat berusia 38 tahun. Sanggar 38 tahun. Dan Alhamdulillah. sudah mencetak artis-artis papan atas Indonesia. Amin. Boleh ya disebut ya? Amin. Seperti Ruben Onsu, Oki Lukman, almarhum Olga Saputra, terus Ya. siapa lagi Mas? Dude Herlino, Cika Waode, Lia Waode yang generasi mudanya tuh ada kayak Jessica Mila, juga ada Umi Kuari ya yang sekarang mulai dikenal. Ya banyaklah juga banyak yang bekerja di belakang layar sebagai sutradara, produser film dan lain sebagainya. Ya, jadi Mas Aditya Gumai ini selain pemilik sanggar, beliau juga sutradara dan filmnya pernah memenangkan Festival Film Indonesia ya, yang Iya. Mak Ijah pengen. Mak ingin naik ke Mekah, Mak ingin naik haji. Oh iya. Mak ingin naik haji itu sebenarnya saya dapat penghargaannya tuh di Festival Film Bandung untuk sutradara terpuji, dan Mak Ati Cancer juga dapat penghargaan sebagai The Best Actress. Reza Radian juga dapat, di Indonesia Movie Award juga kita dapat penghargaan. Luar biasa. Jadi udah nggak bisa ditanyakan lagi deh. Sudah berderet-deret prestasi beliau di dunia perfilman Indonesia. Nah, ini sekarang kita beralih ke cerita kisah di luar nalar yang pernah dialami oleh Mas Adit. Karena saking banyaknya film yang sudah dibuat ya, jadi banyak cerita-cerita yang berasal dari lokasi syuting ya, benar ya Mas? Ya betul sekali Mbak Ratna. Jadi yang pertama itu kan cerita yang berkaitan dengan satu ibadah saya ya. Jadi pada saat itu tahun 1991 kita syuting di daerah Ciawi, di sebuah gedung pemerintah yang besar. Nah waktu itu sekitar 5:30 kita persiapan syuting, tiba-tiba saya baru sadar, saya belum sholat asar gitu kan. Jadi saya tanya sama orang setempat, itu musola di mana? Ditunjukkan di sudut halaman besar dengan pohon-pohon rindang di gedung pemerintah itu. Oke, terus dia bilang sebaiknya wudhunya di sini saja karena di musola itu airnya lagi rusak. Akhirnya saya pergi ke sana, habis wudhu, musolanya nggak terlalu besar ya. Terus saya sholat asar, dan pada saat sholat itu tiba-tiba hujan turun sangat deras dan langit jadi gelap. Selesai sholat asar saya coba cari lampu ya, ternyata mati lampu, rusak, bukan cuma hanya mesin airnya rusak, lampunya juga rusak gitu ya. Listriknya tidak bekerja dengan baik. Akhirnya saya bilang udahlah tunggu aja deh maghrib, sebentar lagi mungkin udah mau maghrib. Jadi daripada saya bolak-balik kehujanan, ke lokasi mungkin setelah sholat maghrib akan reda gitu. Saya tunggu setelah lihat jam, oke ini kira-kira udah sholat maghrib nih kayaknya nih. Saya sholat dalam kondisi situasinya itu remang ya. Ya hanya cahaya kilat dan cahaya sisa-sisa sore gitu ya yang masuk. Jadi saya sholat maghrib sendiri, dan pada saat saya ruku di situ saya melihat ada kaki-kaki besar dengan baju gamis hitam ikut sholat. Jadi pas ruku gini ngeliat ke belakang Ya, gitu. otomatis kan kalau kita ruku kan kita juga bisa melihat ke belakang kan. Nah di situ saya mulai tidak fokus gitu ya. Saya merasa kayaknya ada yang ngikutin saya sholat, dan saya
Akhirnya dia membaca sebisa-bisa saya baca. Selesai sholat maghrib, ya begitu nengok kanan kiri kan nggak ada, tidak ada siapapun di situ. Kata orang, cuma sendiri ya? Sendiri saya. Kata orang itu katanya jin Islam. Kenapa nggak tuh Panglima ya? Atau menyerupai jin kah saya nggak tahu. Tapi ikut sholat intinya Panglima. Itu yang berkaitan dengan kejadian di lokasi syuting. Nah, kejadian lain juga yang masih berkaitan dengan peristiwa antar kru dan pemain di lokasi syuting itu suatu saat saya dengan Pak Aswin ya, pengurus sanggar juga mengantar bagian make up selesai syuting itu sekitar jam 1:30. Dia minta diantar ke daerah Kalimalang di sebuah perkampungan. Jadi mobil kami itu harus masuk ke kampung yang tanahnya, jalannya masih tanah dan berbatu. Tapi di kiri kanannya itu masih ada ilalang-ilalang tinggi gitu. Nah, pada saat mengantar, si make up artis yang perempuan ini bilang, aduh untung diantar nih sama Kak Aditya sama Mas Aswin, karena sebenarnya saya sangat ketakutan berhubung tidak ada tukang ojek atau siapapun yang mau ngantar saya sampai ke rumah saya melewati rumah yang ada di kampung itu yang harus kita lewatin. Ada rumah besar kayu dengan halaman besar dengan pohon-pohon besar. Itu ternyata ada seorang lelaki tua tinggal sendiri dan dia baru diketahui meninggal oleh tangga kanan kiri setelah berbau, ya kan? Jadi sebatang kara dia? Sebatang kara sendiri meninggalnya. Akhirnya semua orang jadi parno lewat rumah situ gitu. Nah, setelah mengantar si makeup itu yang rumahnya nggak terlalu jauh dari rumah besar tempat wafatnya si lelaki tua itu, saya sama Mas Asun balik arah lagi dan mobil itu harus melewati ilalang lagi, menghadapi ilalang. Nah, tepat di depan saya dengan Mas Asun tuh ada sosok lelaki tua dengan sorjan, dengan eagle, ikat kepala Jawa itu. Udeng ya? Udeng, kemudian celana pangsinya, tapi baju sorjannya dibuka, terus dia itu berdirinya di atas ilalang, terbang. Jadi dia melihat ke arah mobil saya dengan mata menatap tajam ke arah kami. Kalau saya bisa gambar, saya bisa membayangkan sampai sekarang masih terbayang mukanya yang cekung, matanya yang dalam gitu ya, dan badan yang kurus gitu kan, kelihatan ditiup angin bajunya. Jadi badannya kelihatan karena bajunya terbuka. Iya, terbuka kan. Jadi dia seperti ini ngeliatin saya gitu kan. Nah, ini yang menurut saya ya karena yang melihat saya bukan saya sendiri tapi Mas Aswin itu ngapain ada jam 2 malam ya, yang pasti ya kok bisa terbang ya gitu ya di atas ilalang. Jadi posisi mobil di sini nih. Ya. Nah, dia posisi di depan mobil. Iya, di depan karena kan kita harus gini belok sini dulu ya. Di depan ini tuh ilalang tinggi ya yang rumput-rumput yang bunganya putih itu loh. Iya. Terus dia berdiri di situ menatap kita. Begitu kita udah belok, kita lihat lagi di spion itu udah nggak ada. Jadi nggak ditabrak, belok? Enggak, karena kan memang jalannya harus gini kan, jadi kita nggak menuju ke arah dia gitu. Itu masih kebayang terus ya peristiwa itu? Masih kebayang. Tanda tanya siapa laki-laki itu ya? Betul, kalau yang pertama ya semoga betul jin Islam, kalau yang kedua tuh nggak tahu tuh Panglima apa tuh kira-kira ya. Ya. Tapi yang pasti ternyata memang dunia astral itu benar adanya gitu ya. Jadi Mas percaya ya? Buat yang memang harus percaya kan, memang itu kan ada juga kan di Al-Quran bahwa memang ada jin, seton dan lain sebagainya. Jadi cuma buat saya pribadi yang benar-benar menyaksikan memang benar ada ternyata penampakan-penampakan kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini percaya nggak bahwa seseorang itu ada yang memiliki pendamping gaib? Ya itu juga menurut saya kan Indonesia ini dengan berbagai macam suku yang memang juga banyak mempercayai hal semacam itu, termasuk dari keluarga besar saya ya kan. Saya selalu diceritakan oleh orang tua saya bahwa keluarga besar kita ini itu ada sosok yang selalu mendampingi yang kita sebut puyang. Puyang itu semacam leluhur yang mendampingi, menjaga kita dan lain sebagainya. Itu dari mana? Maksudnya Mas Adik aslinya mana sih? Saya tuh ibu saya Lahat, bapak dari Palembang. Nama Guma itu dari marga yang ada di Lahat. Jadi Aditya Guma itu Aditya nama saya. Panggilannya Guma itu nama dari keturunan ibu saya. Ya. Kayak marga ya? Nah, yang saya ingat ibu saya bilang bahwa di keluarga Guma memang ada yang selalu menjaga keluarga Guma ini dengan sebutan tadi puyang. Bahkan juga yang bentuknya seperti macan putih dan lain sebagainya gitu ya. Benar sekali. Benar. Itu. Nah, saya nggak tahu apakah beliau ada di sini. Panglima jelaskan sama Mas Aditya. Sebelum Mas Adit ngomong tadi macan putih, saya udah lihat dia jalan-jalan di belakang Mas Adit gini.
kayak gini-giniin badannya gitu ya ke Mas Adi. Nah di sebelah sana saya ngeliat ada sosok kakek-kakek pakai tongkat, dia bersorban putih. Nah sebelum masuk cerita yang mengenai telah leluhur tadi, yang di awal tadi saya melihat ada sosok kayak saya berjubah hijau malah, tapi ada pakaiannya juga yang hitamnya, tapi jubahnya hijau. Dia berdiri di belakang Ismi tadi, saya lihat di situ dia pakai celak-celak Arab gitu di bawah matanya, itu saya terlihat sama saya. Dan satu lagi mengenai yang kakek-kakek yang orang pakai udang yang terbang itu, memang sebenarnya dia kalau saya lihat nggak berniat ingin menampakkan diri, jadi dia kayak bukan apa sih ya, kayak pergok lah istilahnya apa sebutan, dia nggak bisa menghindar lagi pada saat dia terbang, pada saat mobil Mas Adit lewat. Dia langsung menyaksikan wujud, Tapi dia nggak jahat nyata gitu. Bang Dimas. Sebenarnya kalau dibilang jahat sih nggak jahat ya. Sebenarnya itu saya termasuk beruntung bisa melihat dia gitu. Karena nggak semua orang bisa melihat dia gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat penampakan, walaupun dia tampaknya seram, itu bisa disebut beruntung, Panglima. Apa gimana? Ya bagi kita beruntung. Beruntungnya kita bisa melihat sesuatu yang tidak semua orang bisa lihat. Secara wujud nyata, biasanya kan hanya bayangan sekelebat atau suara, lebih seringnya mendengar suara-suara. Tapi ini kan berbentuk wujud seperti asli gitu. Tapi sebenarnya Panglima saya mau nanya juga ya, kan kalau di film-film horor tuh ada orang yang mati karena dicekik setan lah atau apa gitu. Sebenarnya apakah memang setan itu bisa membunuh kan? Bisa. Jadi si setan itu kenapa dibilang setan itu bisa membunuh? Karena setan itu kan masuk dari pori-pori kulit kita. Dia mengendap di dalam darah dan dia mengendap di dalam pembuluh darah kita, berjalan dan sampai di titik terakhir di dalam tulang kita. Jadi dia bisa membuat tulang kita bengkok, jari-jari kita bengkok, kaku. Karena apa terjadinya kaku tadi? Karena dia menyumbat pembuluh-pembuluh darah, saraf-saraf di otot tulang kita, di saraf kepala kita, di tulang tangan kita, tulang kaki kita bisa gitu. Dan dia bisa mencekik kita bisa. Nah itu mungkin itu kaitannya dengan Bang Mas Adit pernah cerita. Jadi pas ada syuting film di daerah Cibubur, ada salah satu pemain didandanin kuntilanak yang terpaksa pulang dianterin di mana sih? Ya apalagi sudah didandani gitu. Berarti artinya kalau kita sudah mendandani satu wujud makhluk menyerupai memang wujud aslinya di alam sana memang ada seperti itu. Itu sama dengan kita sudah membuat satu wadah mengundang dia untuk dia hadir. Itu ceritanya. Jadi gimana itu? Iya, jadi itu salah satu kejadian di lokasi syuting waktu itu di Bumi Perkemahan Cibubur. Saya punya program serial waktu itu, oh seram. Jadi kalau ngomong harus kayak gitu, oh seram gitu ya. Tapi itu viral loh pada zamannya. Kebetulan kan saya hostnya kan. Nah, jadi pada saat kita memproduksi salah satu episode dari Osram itu judulnya Perkemahan Maut, kita mengambil lokasi itu di Bumi Perkemahan Cibubur. Di situ anak sanggar ikutan main dan dalam ceritanya di dalam adegan akan ada sosok yang seperti kuntilanak itu yang mengganggu para anak-anak yang sedang berkemah gitu kan. Salah satu anak sanggar kebetulan dia kulitnya putih, rambutnya panjang, memainkan peran jadi kuntilanak. Dari jam 8 malam dia udah di make up serem ya, udah dibikin urat-urat sedikit tipis, matanya digelapin dan lain sebagainya. Sampai jam 11-an dia belum diambil, setengah 12 dia belum diambil ya, dia nunggu dengan sabar. Tapi mungkin dia gabut, dia lihat sekitar, ternyata di Bumi Perkemahan tuh lagi ada ospek anak baru dari salah satu kampus. Ya kan dia lihat, kayaknya dia timbul isengnya nih. Jadi setiap ada yang lagi lewat, mungkin lagi namanya kan dulu jurit malam, ada yang lewat dia ngumpet di semak-semak, dia muncul, wah yang jurit malam lari gitu. Kita dari jauh sih ketawa-ketawa aja, dia ngepreng-ngeprengin orang gitu. Tapi saya lihat kok ini anak perempuan ini ya umurnya sih udah dewasa, udah 20-an ke atas. Itu semakin jauh jalan. Saya bilang sama unit saya namanya Mas Ion tuh dipanggil deh, takutnya dia ngumpet di semak-semak nanti dipatok ular lagi gitu kan. Namanya siapa tuh cewek yang jadi? Lupa saya, udah lama soalnya. Nah terus akhirnya si Ion nyamperin gitu kan. Dari mulai memanggil-manggil kok dia nggak nengok, sampai dideketin. Jadi Mas Ari dari jauh memantau? Dari jauh gitu kan, sampai dia dekat akhirnya ditepuk pundaknya gitu kan, suruh balik. Tiba-tiba saya ngelihat Ionnya kelempar gitu. Mundur langsung gitu kan. Terus saya bilang, itu kenapa tuh gitu kan. Si Ion juga teriak-teriak, woi bantu nih kayaknya kesurupan gitu kan. Akhirnya semua pada datang kru dan benar perempuan remaja itu lagi kondisinya kejang-kejang, matanya melotot, rambutnya juga terurai panjang ke belakang kan, dibawa ke lokasi. Matanya putih semua. Iya, itu pertama yang saya lihat. Ternyata di film-film horor itu ternyata benar yang saya lihat itu matanya si anak remaja perempuan yang memainkan peran kuntilanak itu saat dia kesurupan matanya terbalik jadi putih. Putih semua gitu? Jadi gitu, jadi kayak putih semua gitu. Walau.
Nah, itu saya emang, oh ini ya seperti yang digambarkan di film horor ya. Kalau setan biasanya kalau mata hitam semua, putih semua. Nah dia akhirnya saya breakin syuting, kita akhirnya fokus ngurus dia, pemain yang lain saya suruh pulang karena anak-anak perempuan yang main juga yang remaja udah pada takut kan suasananya. Udah di break aja deh gitu kan. Sekitar jam 12 jam 1. Sampai menjelang subuh saya panggil ustadz di sekitar perkampungan di Bumi Perkemahan tuh, orang-orang tua yang ada di sana, batu bacin tuh nggak ada yang mempan. Nah, jadi dia baru benar-benar tersadar ketika terdengar azan subuh. Baru lemes gitu. Nah, saat lemes itu ya udah akhirnya juga sambil dibersihkan semua make upnya, dibantu diganti bajunya sama tim yang perempuan. Dia pulang, saya bertanggung jawab nganterin sama Ion, unit manajernya. Dia duduk di belakang ya. Ya kan buat saya pribadi kan takut dia tiba-tiba masuk lagi nyekek saya. Makanya saya bilang, bisa nggak sih orang kalau atau hantu? Kalau orang kesurupan mungkin dia kan mau pakai badan orang kan, manusia kan buat nyekek kan. Tapi setan yang muncul cara bayangan, penampakan itu biasanya membunuhnya apa karena kita ketakutan akhirnya jatuh dari sebuah tempat atau kepala terbentur atau memang dia bisa benar-benar nolak, bisa nyekik, bisa sih karena dia meresap ke dalam tulang kita pun bisa, apalagi sekedar ingin mencekik. Berarti kan sangat mudah kan gitu. Hanya cuma mencekik, sedangkan nyatu di tulang kita aja dia bisa gitu. Nah aku mau tanya dulu Mas, itu sebelum ada kedengaran suara azan dia ada ngomong apa sih? Oh iya, jadi dia tuh kan setelah disuruh diusir keluar dari tubuhnya dengan berbagai macam bacaan, dia tuh ngomong suaranya jadi besar ya dan kalimatnya gini, aku betah di tubuh ini. Dia suka sama badan anak ini? Iya, karena dia sedang memakai baju kuntilanak yang panjang putih, ya kan, mukanya juga di make up menyeramkan dengan garis-garis urat-urat yang keluar di mukanya, rambut digerai panjang gitu kan, mukanya dipucatkan, kelihatannya dia kayak nemuin tubuhnya ya. Iya. Nah terus kan diantar pulang tuh, selama di mobil Mas Ya, cerita bahwa tadi apa kejadian? Iya, saya bilang Dia sadar nggak kalau sempat kesurupan anak itu? dia nggak sadar karena ketika saya tanya gimana kamu kondisi sekarang, dibilang badan saya kok capek banget ya, sakit-sakit capek gitu. Tadi aku syuting nggak sih Mas gitu? Enggak, kamu tadi lagi nggak sadarkan diri. Nanti aja deh besok lanjut lagi sih. Kita anterin pulang ke rumahnya gitu. Cuma ya sejak kejadian itu kita ngambil adegannya untuk hantu-hantuan gitu ya nggak terlalu malam ya. Gitu. Supaya juga mungkin dia cepat diselesaikan, cepat ganti baju, make up-nya dibersihkan gitu. Katanya astagfirullahaladzim. Oke, Fatima sudah tarik salah satu sosok di sini untuk kita aja berkomunikasi. Ayo Mas Adit. Ya, tanya-tanya. Ini kok ngelingker gitu ya? Duduk. Assalamualaikum. Bisa kita komunikasi? Dia jawab salam gitu. Berarti dia Muslim ya. Kamu siapa? Kenapa ada di sini? Aku dari air. Air mana maksudnya? Emang ada sumur di sini Mas? Dari air yang mana? Nggak ada. Dari air yang mana? Sumur 7. Sebuah curug. Di daerah mana? Kak Adit. Namanya Kak Adit. Oh iya, kenapa? Di mana? Daerah mana curug? Apa di daerah puncak atau daerah mana? Mungkin ikut dari tempat syuting ya? Coba. Iya. Coba bisa nggak duduk biar kita enak ngobrolnya? Lembah. Di lembah. Lembah mana? Lembah di mana? kota apa? Oh, Curug Cilembah. Di mana? Di? Cilember kali. Di Curug daerah Cilember. Cilember itu baru pada selesai syuting dari sana malam ini. Oh ya? Iya. Oh, kamu malam di- ini baru selesai syuting dari Cilember. Film apa Mas? Serial TV. Biar dipromosiin judulnya, boleh tahu nggak? Itu untuk Ramadan ya. Kebetulan tim yang lain yang bikin, jadi saya agak lupa judulnya. Kalau film horor komedi yang saya baru bikin kan judulnya Dul Muluk dan Dul Malik. Tapi itu syutingnya di Sumatera Selatan, di jauh ya. Pagaralang. Nah kalau ini yang Curug Cilember di Cilember baru semalam, baru Di mana keluar daerah jam Bogor? 5 subuh tadi syutingnya. daerah apa? Mana? Daerah. Puncak. Oh di daerah Puncak. ke arah Cisarua Cilember.
Kamu dari situ, dari tempat lokasi syutingnya Mas Adit. Kamu ikut air terjun. Iya betul, itu air terjun Cilember. Terus kenapa kamu ikut Mas Adit? Ada kru yang baru balik sih, kan ada beberapa kru yang baru balik. Baru nyampe Sanggar. Kamu yang ikut krunya Mas Adit atau ikut Kak Adit? Manggilnya Kak tadi ya? Kak Adit Oh berarti. ikut aku nggak kesana kan? Tapi Mas Aditnya nggak kesana loh. Sana, dibawa kali sama orang yang pulang. Gimana, ceritain dong kamu kok bisa sampai di sini dan ikut Kak Adit itu gimana ceritanya? Sudah kamu mendatang curug Mas Adit pernah datang ke sana? Gue sering. Sudah lama. Iya, Dia ngikutnya sering. bukan baru-baru ini, Sering. sudah lama. Filmku yang Bison Bebek syutingnya di Curug Cilember, ya kan. Kemarin serial 1001 Legenda juga yang terbaru ya itu di Curug Cilember. Oh iya, dia Ya. sudah lamanya itu berapa tahun atau berapa bulan? kecil Anak kecil. Anak kecil. yang menyukai Suka sama Kak Adit. Kenapa sukanya? Perempuan laki-laki, anak kecilnya. Umur berapa kamu? tangan yang penuh asing Tangan penuh apa? asing Osing itu apa ya? Osin. Tangan penuh osing. dan yang Penuh asih kali. asing Asih. Tangan yang penuh asing. Kayak Mas Adit tuh suka memberi gitu mungkin maksudnya ya, gitu ya. Kamu kalau ukuran manusia umur berapa? 10 tahun. Namamu siapa? Mau kasih tau nama. Nggak mau kasih tahu atau mau dikasih nama sama Kak Adit? Kayak meninggalnya kenapa ya? Sakit atau apa? Coba itu Mas Adit nanya. Kamu meninggalnya sakit atau apa? Kecelakaan atau bagaimana? dari Beliau bukan Memang jin arwah, bukan Jadi bang bukan orang sajin, yang pernah roh hidup. halus. Memang bang sajin, beliau. bukan dari golongan kita. kami bisa mengikuti manusia Kenapa mengikuti? Alasannya apa? Dan tujuannya untuk apa? karena dia pun dikelilingi anak-anak seperti Oh iya. Karena dia dikelilingi anak-anak sepertiku. Kan murid-murid Mas Iya. Adit di Sanggar kan seumuran itu. Oh gitu ya? 10 tahun, 12 tahun. Oh, berarti dia nyari temen nih. Iya, dia seneng ya. Nyari teman. Nggak ada temennya banyak. Gitu ya? Dari Iya. aku manggil kamu apa dong kalau kamu gak mau kasih nama? Kasih tahu namamu dong. aku Malu. Kenapa malu? Kalau malu masuk Sanggar Ananda. Biar pede. Namamu siapa? seperti orang itu Seperti orang itu. dahulu yang pemalu Seperti orang itu dahulu yang pemalu. Siapa yang dimaksud? dia selalu mengumpat Selalu ngumpet. di bawah temannya Siapa? Muridnya Mas Adit. Ada yang pemalu juga. Siapa? Olga. Udah almarhum Olga yang kayak gitu. Oh gitu ya? Almarhum Olga ngumpet di belakang temennya. Ya dulu pemalu. PD-nya Dia, setelah PD setelah latihan. Awal-awal dulu dia pemalu banget. Jadi kalau Itu mau apa? disuruh tampil ya biasa ngumpet. Oh, apa itu yang kau maksud? Almarhum Olga. aku pun pemalu Aku pun pemalu. Terus tapi aku pun ingin bersama berarti kamu harus ikut latihan biar nanti jadi pede. Karena Olga dulu pemalu awalnya terus jadi mega bintang. Tapi kamu jagain anak-anak di sini kan? Kamu jahat nggak? Kamu jahat apa baik? Baik sih kayaknya. Malu. tuh pernah membuat
tidak mengenakan, Aku tidak pernah membuat tempat ini menjadi yang tidak mengenakan. tak pernah Berarti nggak jahat. memainkan sebuah keran. Oh, aku nggak pernah memainkan keran. Emangnya ada yang memainkan keran di sini? Keran, Heeh. Peran. keran air. Keran air. Keran apa peran? Keran air. Keran air. Emang ada yang pernah? Ya mungkin anak-anak kecil kan suka main air ya, suka buka-buka tutup air. Temenmu ada yang maktub bangsa gaib yang suka mainin keran di sini? Tak pernah Iya, tapi bukan kamu ya. Tapi ada? Nggak ada. tak jauh. Iya. Jika aku jauh, aku bisa memukul-mukul. Siapa? Oh, lantai. Siapa? Anak-anak. Enggak, kalau dia jahat dia suka mukul lantai, padahal kan dia nggak jahat. Tapi ada yang suka mukul lantai nggak? Nggak ya. Karena ini tempat penuh kasih, Penuh apa? kasih. Penuh kasih. Oh, Oh, amin. di tempat penuh kasih. Oh gitu. Tapi kamu belum bilang alasanmu apa kok ikut Mas Adit? Tujuannya apa? Aku anak lalu dia dikelilingi anak. Jadi tertariknya karena kamu jadi merasa punya banyak teman kalau ikut Kak Adit gitu ya. Aku mau tanya dong, kamu bisa lihat nggak Kak Adit ada yang jahatin nggak? Kasih tahu dong. Untuk Apa? Kamu bisa duduk nggak sih? Coba biar enak ngobrolnya. Didudukin. Mau. Pak Dendi kalau bisa dia bangun sendiri. Coba bangun. Bisa nggak? Mau dibantuin? Aku mau ganti makhluk lain. Oh, ganti makhluk ini mas. Udah bukan anak kecil lagi. Assalamualaikum. Suaranya beda. salam Ini apa jangan-jangan macan putih yang dilihat Bang Lima? Manggilnya apa ya? Aki, kakek. Puyang. Puyang. Oh iya. Assalamualaikum Puyang. Ini benar Puyang? Apa yang mau disampaikan untuk Mas Adit? akhirnya telah sampai Akhirnya telah sampai. Maksudnya apa Puyang? dan masa kecil yang berbeda dari anak-anak lain. Masa kecil yang berbeda dari anak yang lain. Maksudnya antar saudaranya gitu. Mas berapa bersaudara? Aku 10 bersaudara, tapi aku emang kan gemar baca ya. Jadi kegemaran baca itu mungkin yang bikin aku tidak Tidak sama. terlalu banyak bermain keluar. Jadi lebih banyak membaca. Jadi di antara saudara-saudaranya ini Mas Adit paling beda gitu ya? Yang seharusnya saat itu di mana harusnya saat itu waktu kau bermain, tapi kau sudah bisa Menggambar? Menulis. Menulis? Oh menulis. Mas nulis apa dulu waktu? Banyak. Aku emang dari kecil kan nulis puisi, Puisi. cerpen. Oh. Iya, iya. Pas di SMP aku udah nulis skenario TV. Wow, keren banget. Ya. yang berbeda, yang seharusnya masih dalam dunia bermain, tapi kau sudah memasuki dunia khayal. Imajinasinya tinggi ya, jadi penulis. Terus? Semoga saja kau dapat mewujudkan impian terakhir, Emang apa impiannya? di mana manusia berkumpul, manusia yang menyukai sang
idolanya. Jaring satu di tempat itu sebuah peristirahatan Pemakaman. terakhir. Saya memang mau membuat pemakaman seniman. Jadi para seniman, para idolanya masyarakat ya kan, itu bisa dimakamkan di satu areal di mana nanti masyarakat yang memang mengidolakan seniman itu kan bisa datang ke situ ya, dalam sebuah tempat gitu. Ya, semoga ada jalan untuk bisa dapat tanahnya, biaya untuk membuat pemakaman seniman itu. Masya Allah. Gitu ya Apu yang. Aku tak bisa berlama. Boleh tahu namanya dulu nggak? Namanya siapa? Assalamualaikum Kok ngasih tahu namanya? warahmatullahi Talang bener. Ya, ada 3 sih, Gumai Talang, Lembak, sama Ulu. Oh berarti ini Gumai Talang ya? Si Puyang bener berarti Puyang itu. Iya. Allah. Oke, kita akan lanjut melakukan komunikasi dengan makhluk yang sudah ditarik oleh lembaga badan ismi. Itu aku perhatiin kenapa tuh Mbak? Ya, sudah ada makhluk yang menguasai. Ayo kita komunikasi. Bunyi tulang-tulangnya. Kretek-kretek. Oh. Assalamualaikum. Apakah sudah bisa berkomunikasi? Jadi ini kayak ada bulu-bulu, Burung ya? kayak burung. Burung ya? Bisa kita komunikasi? Boleh tahu dengan siapa? Dia kayak Dia biasa kalau Melakukan- waktu itu nari dulu. iya, sebuah tarian ya? Iya. Ini kan juga ada kegiatan tari ya. Oh, Ada tari tradisional, ada tari modern, selain juga ada modeling, presenter dan acting gitu. nanti kalau ada yang berminat untuk masuk sanggar Mas Adit, aku share IG-nya Mas Adit ya. Siap. Nanti boleh DM ke Mas Adit, nanti ditayangkan. Tarian apa ya kayak gini ya Mas? Oh iya, ada tari-tari kayak Tradisional? Tradisional, apa namanya, tari kreasi ya. Tari kreasi. Jadi di sini itu menampung semua talenta di bidang seni ya. Ayo kalau mau dinari silakan, kita mau lihat berdiri aja tariannya coba, seperti pengen lihat apa. saya. Kalau memang Sambil berdiri Kalau memang boleh. Anda penari, coba diperagain tarian jenis apa. Dia senyum lihat Mas Adit. Kayak mengkayu. Kayak mengayu. Iya, apa namanya itu? Dari perairan ya. Hilang aku ya. Bahasa apa ya? Lanang. Kalau lanang bahasa Jawa, laki-laki. Bahasa Sumatera juga lanang, Palembang. Oh iya. Nggak aku. Nari sikona badanmu. Itu bahasa Palembang. Artinya apa? Boleh bahasa Indonesia nggak ya? Dia nampak aku di badannya. Oh, Panglima ngelihat Anda di badannya Mas Adit. Anda siapa? Nadua Hama. ma Hama itu apa? Nenek. Dia mak. Ibu. nama yo jamano iko
Mama bisa bahasa Indonesia nggak ya, Mak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sosoknya apa sih nenek ini? Burung ya? Apa anak kata? Akulah perkasa. Aku bukanlah mama tua yang dikatakan kau tuh. Tapi yang pertama tadi Mama. Yo, Oh, udah ganti Ini ada makhluk. 3 sosok tadi. Kalau ini dengan siapa? Jadi ini yang terlihat saya jelmaannya kayak naga. Kayak ada mulut gua, ada perairan, sungai, ada mulut gua, ada sosok naga. Mungkin juga manusia. Yang terakhir ini apa? Tadi naga. Ini naga. Laki-laki ya? Iya. Dipanggilnya apa dong? Boleh tahu namanya siapa? Tapi seperti ada cerita kesedihan gitu yang pernah terjadi. Cuman nggak tahu itu apa. Nanti kita ungkap. Tanya. Aku juga pengen tahu. Boleh tuh dari diceritakan Aki apa sebenarnya hubungannya dengan sosok Mas Adit. Mas Adit? tumbuh di keluar kona berdalam keadaan yang seadanya, tetapi ingatlah keadaan itu dapat berubah dari dirinya, terdorong dari satu sosok dalam diri yang menyokongnya. Ada sosok dalam diri Mas Adit yang mendukung. Gitu ya? Dan lepas itu tak sama dengan yang lain. Maksudnya dengan yang lain tuh dengan saudara-saudaranya yang lain. Pemikiran dia tuh punya kehidupan alam sendiri dalam pemikiran, membentuk suatu kisah yang tergambar dari sebuah pemikiran, Ya jadi makanya Mas Adit pintar nulis skenario karena tergambar dalam pemikiran, punya ide cerita yang banyak. tertulis di atas kertas Iya. dan diperan oleh semua orang untuk dibuktikan dunia ini nyata untuk manusia, untuk kau wujudkan apa yang kau pikir itu dapat kau wujudkan. Catatlah, tulislah seperti amal perbuatanmu yang tercatat yang untuk masa depan nanti. Iya. Karena keterkaitan kehidupan dunia dan akhirat itu benar-benar berpengaruhlah amat besar. Iya. Peran keluargamu pun juga sama. Ibu. Orang tua masih ada, Mas? Udah wafat semua sih. Ibu, macam mana hatimu terhadap ibu? Oh iya, pastinya kita semua ya anak mencintai ibu ya. Pasti. Ibu hebat dengan anak yang banyak sekali. 10. Buat kalaupun memang itulah keadaannya, tapi kau sanggup untuk mengeluarkan apa yang kau inginkan. Karena tak semua sehebat dirimu, karena sesuai dengan pemikiran bahawa bakatmu, keahlianmu melebihi sebuah ijazah. Oh iya. Melebihi sebuah ijazah. Karena kau dapat menembus manapun dengan bakatmu itu. Sebuah kertas pun tergantung dari dirinya. Kalau dia tak mau bergerak, tak akan sanggup berguna itu sebuah kertas. Tapi kau mengolah semua pikiranmu, akalmu, jiwamu, ragamu, semua kau gerakkan untuk terbentuk menjadi sebuah perwujudan kisah dalam pikiranmu. Kau mempunyai kisah sendiri dalam pikiranmu. Jadi film-film itu ditulis skenario berdasarkan Iya, imajinasi. imajinasi sendiri. Wow. Yang belum kau lihat, ternyata ada perwujudannya.
Karena kau ada dua kehidupan dalam dirimu. Maksudnya gimana? Kata beliau, kok ada dua kehidupan dalam dirimu? Yang mana tak ada luarnya? Hah? Dalam kisah yang belum pernah dijalani, dari mana dia dapat? Nah, beliau Orang. ngikutin Mas Aditya dari mana? Dari sebuah kisahmu. Oh, kisah yang sudah dibuat film. Ini yang itu ya, film Dul Muluk Dul Malik ya, yang baru selesai syuting di Palembang. Itu ya? Tak, Oh, bukan. Film yang mana? kisahmu yang sudah lama. Itulah yang membentuk suatu peran seni dan tari. Banyak ya. Ada kisah yang film yang ada penariknya. Sadarilah, sejak kecil kau sudah mempunyai kepandaian dalam berperan. Kehidupanmu nyata di alam pikirmu. Seperti kau mempunyai kisah-kisah yang dapat kau tulis. Kau bisa merangkai sebuah kisah kehidupan seakan kau ada di sana. Oh, jadi Nyimas ini dari film yang judul apa? Aku tak ada peran dan Nimas pun tak ada peran. Nimas itu mengikutimu karena memang kau itu benar-benar menjunjung tinggi budaya, kearifan dan juga tata krama. Budaya kearifan lokal tata krama itu. Ya. Maka ia menyenangi dirimu. Tapi asal dia dari mana? Dari tanah lahirnya atau dari... Tidak Oh, bukan ya? dari tanah Jawa. Mungkin dari lokasi yang pernah dia buat film ya? Ya, Syutingnya banyak di Jawa juga ya, Mas? Ya. seluruh tanah Indonesia ini hampir tahu. Karena itu, ingatlah kau pada saat kau masih kecil saja kau sudah dapat Menulis. membuat gambar Gambar juga ya, Mas? Bukan hanya nulis? dan juga menulis. Dari mana cita itu? Kecil. Dari kecil udah pintar nulis Kalau gambar. suruh mengarang, dia pun pasti yang Juara. terbaik. Juara mengarang waktu di sekolah ya? Ya. Terus Emak mau tanya, waktu syuting kan pernah lagi sholat, ada yang ngikutin di belakang, badannya gede. Siapa dia? Itu yang syuting di mana? Yang sholat maghrib Yang di Ciawi. di Ciawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek apa kakek ini? Udah ganti makhluk lagi, Mas. Gonta ganti sudah. Desa kebagusan Ciawi Desa Kebagusan Ciawi. Bener, lokasinya di situ ya. Ya, nama desa. Kenan. Keradenan. Nah, terus apa Aki yang ikut waktu beliau sholat? Yang ikut di belakangnya? Apakah aku salah? Oh, beliau yang ikut sholat. Jadi makmumnya. Enggak lah, nggak salah. Kau beruntung karena kau dapat menjadi imamku. Oh, kau beruntung karena kau bisa menjadi imamku. Jadi beliau yang makmum ikut sholat itu. Iya, iya. Aku ikut padamu. Gimana Ki? Aku mengikutimu Oh, aku mengikutimu. karena Karena melihat kau banyak berperan terhadap sebangsamu. aku suka mengikutimu karena kau banyak berperan terhadap sebangsamu. Ya kayak punya murid banyak, menjadi orang yang mensukseskan. Waalaikumsalam. Ki, belum mau kemana? Belum selesai ngobrol kita. Mau pergi? Namanya siapa? Belum dikasih tahu. Aki siapa? Karena Siapa? Aki Dana.
Senjana. Aki Sunjana. Iya Ki. Kalau bisa diceritakan nggak sosoknya Aki seperti apa? Tinggi. Terus tinggi besar seplafon. Jadi Bisa besar, bisa kecil. berarti Aki ini termasuk jin muslim. Assalamualaikum. Dulu Ki jangan pulang, pergi dulu, mau nanya dulu. Ki tahu nggak cerita waktu beliau nganterin makeup artis terus pulangnya dihadang itu oleh sosok yang terbang itu? Siapa dia? Allah. Astagfirullah. Udah ganti sosok lagi. Ini jangan-jangan yang ikut itu di apa? Kalimalang. Assalamualaikum. Wajahnya kayak gitu nggak? Kan nggak, Mas bilang masih ingat wajahnya. Gesturnya kayak gitu nggak? Assalamualaikum. Tolong aku. Tolong aku. Anda siapa? Anda yang pernah lihat dan terlihat oleh Mas Adit waktu nganterin makeup artis tengah malam itu? Aku terperangkap dalam perananku. Atas perjanjianku, Terperangkap. ilmuku mengurungku dan mengunciku. Ilmuku. Dan aku meminta tolong. Oh ya Allah. Jadi pada saat dia menampakkan diri itu mau minta tolong sebenarnya. Tapi kan nggak paham ya. Karena aku sendiri. Yang terbang di atas ilalang itu ya? Namamu siapa? Suryodirjo Mangkukusumo. Suryo Dirjo Mangkukusumo. Astagfirullah. Amin. Sudah berapa kali? Iya, berapa makhluk udah gonta-ganti. Kasihan juga. Boleh nanya? Ya. Ini siapa? Kak Adit. Kamu siapa? Kak Adit. Iya. Coba ada nggak muridnya yang gayanya kayak gini gesturnya? Saking banyaknya ya, 1200. Sakit. Apanya yang sakit? Adit. Apa yang harus dibantu? Coba Mas Adit kamu. Iya. Iya, kenapa? Kamu siapa? Terima kasih Kak Adit. Kak Adit selalu menjadi semangat, selalu memberikan nasihat untuk kembali ke jalan Allah. Makasih Kak. Kamu siapa? Maafin Kak. Kamu salah satu muridnya. Maafin Kak. Boleh tahu namamu? Kak Adit sakit Kak. Muridnya Mas. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Jangan ya. Jangan dipukulin kepala istri ya. Kamu sakit. Kepalamu sakit. Kamu salah satu muridnya yang sudah meninggal. Kak Adit. Apa yang mau disampaikan? Coba Mas. Iya. Mas yang nanya. Kak Adit. Iya, kamu kenapa? Olga kan sakit kepalanya Mas. Oh iya, Olga ya. Kak Adit. Dia manggilnya Kak Adit. Iya. Kak Adit. Apa yang bisa dibantu? Terima kasih Kak Adit. Kamu siapa kamu? Olga. Kamu siapa? Kak Adit baik. Kak Adit baik. Terus sakit Kak katanya. Waktu dia sakit, Sakit. sempat curhat sama Mas. Iya, sempat curhat
curhat ke Mas Adit. Iya, sakit. Ya, kondisinya kan dia wafatnya karena sakit kan. Nah, terus emang dulu sempet Mas Adit sering ngasih nasihat ke dia Oh, iya. untuk kebaikan. Allah. Ya, capek badannya. Assalamualaikum. Dingin. Tangannya dingin. Kamu siapa? Dari sungai, Dari sungai. Basah tangannya. Sungai mana? main air. Ayo main air. Main air. Mas suka main di sungai mana? Dia suka, saya suka lah ke curug, ke sungai, suka. Oh gitu. Kamu dari sungai mana? Atau dari curug mana? Dari tempat yang pernah didatangi Kak Adit? Air itu akan bertepi. Air itu akan bertepi. Seperti juga manusia tak selamanya ada di bumi ini. Iya. Menjadilah suatu sumber kehidupan. Mm-mm. Seperti air yang menjadi kehidupan untuk semua makhluk. Macam itulah kau harus berpikir. Waktu ini adalah ibadah. Waktu bukan untuk bermain-main. Waktu adalah ibadah. Waktumu adalah di mana dia menjadi catatan hidupmu. Mm. Waktu adalah catatan. Tangan dan kakimu adalah kisahmu. Seperti pemikiran yang kau tuliskan di atas kertas. Mulailah untuk membuat suatu catatan yang baik. Tangan dan kaki yang baik. Karena nanti di akhir hidupmu hanya tangan dan kakimu yang dapat bersaksi atas kehidupanmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tadi? Belum ditanya. Mami. Ya Mi. Istirahat dulu deh, kasihan. Nih, Iya, Mama. soalnya masuk makhluk tuh dempet-dempet terus. Naik Iya, satu masuk lagi. Udah gak antri ya? Pengen masuk ya? Ya alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dan mengungkap sosok-sosok gaib yang mendampingi Mas Aditya dan sosoknya lumayan banyak ya tadi, tapi semua pesannya sih baik-baik ya. Iya. Nah Mas Adit, apa kesan-kesannya setelah berkolaborasi dengan Mata Langit? Ya. Ya, menurut saya ini menarik sekali ya. Artinya berbagai peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan saya atau juga mungkin dalam kehidupan narasumber lain ya, di episode-episode Mata Langit yang lain, itu tentu saja ada hikmah yang bisa dipelajari. Kemudian dengan pesan-pesan yang datang dari dunia lain ya, itu sebenarnya kan juga seperti mengingatkan kita gitu. Jadi ya menurut saya Mata Langit menjadi program yang bukan cuma sekedar mengungkap sesuatu hal yang mistis, tapi juga menyampaikan tentang pesan-pesan kehidupan yang baik. Masya Allah. Ya. Ya, Terima kasih Mas Adit. ya sama-sama. Ya, Panglima bisa sampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah perjalanan hidup Mas Aditya Gumai. Ya, kalau saya lihat beliau udah malang melintang ya dari berbagai macam seperti kegiatan seni lah begitu ya, masuk ke segala daerah, banyak yang dilihat, banyak yang diketahui dan banyak mengetahui semua karakter-karakter manusia gitu yang sifatnya secara fisik maupun secara psikis, psikolognya ya. Kalau saya lihat tingkat emosional juga cukup terkendali, cukup matang gitu ya. Jadi orangnya pun santai, tenang gitu ya, yang saya lihat gitu ya. Biasa orang seperti itu tuh banyak pengetahuannya sudah banyak gitu. Kalau saya lihat tuh seperti itu, kayak pergi ke tempat-tempat suatu pakai ke curug ya apa. Jadi banyak makhluk-makhluk itu yang menyenangi gitu. Nah, dari yang mulai anak kecil, dari yang penari tadi ada juga saya lihat, belum lagi dari memang bawaan leluhur. Makhluk yang datang saya lihat tuh rata-rata positif gitu, dan positif, tidak negatif gitu. Adanya mereka itu sebenarnya bukan membawa energi yang tidak baik, tapi bisa dikatakan membawa energi yang positif gitu. Aku pengen buat tahu sekitar. satu hal Panglima, tadi kan belum terjawab. Sebenarnya kalau menurut
pandangan mata batin Panglima ada nggak yang jahat ke Mas Adit? Kalau dari awal tadi memang saya lihat tuh seperti ada ikatan di bagian kepala gitu ya. Nah, tapi secara medis Mas Adit cek sendiri itu memang dari penyakit medis gitu kan. Kurang tidur berdampak seperti itu gitu. Tapi ya walau alam bisawab, mudah-mudahan dengan banyaknya berzikir, banyaknya bermunajat kepada Allah, terus memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa dengan doa-doa yang mungkin sudah biasa diamalkan keseharian, insya Allah mudah-mudahan bisa teratasi. Nah itu mungkin buat informasi dan pembelajaran juga untuk penonton kita ya Bang Nima. Apakah benar misalkan kita ada kiriman yang jahat, tapi karena kita sendiri banyak perisai dengan berbuat amal kebaikan, terus dengan banyak zikir, itu mereka akan lebur sendiri? Bisa jadi, karena apa? Karena kekuatan doa yang kita baca, artinya dengan kemampuan yang ada dalam diri kita, bisa saja melebur kalau kita mempunyai itu. Tapi tidak semua orang mempunyai itu gitu. Nah, ada orang yang memang dia tidak bisa mengendalikan tingkat emosionalnya, tidak bisa, belum mengetahui jati dirinya. Itu yang seringkali susah untuk keluar dari tubuhnya. Jadi ada makhluk yang jahat ya, yang masuk. Iya, seperti itu. Tapi kalau kita sudah sampai di taraf yang kita sudah bisa mengkaji diri, mengendalikan tingkat emosional kita, itu saya rasa sangat cukup bisa kita kendalikan. Semua hal, bukan terhadap serangan-serangan yang datang ke kita saja, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Seperti itu. Jadi ada 3 moto nih dalam hidup saya. Iya. Ya. Yang pertama itu kalau ada masalah besar dikecilkan, kalau ada masalah kecil sebaiknya ditiadakan. Itu yang pertama. Yang kedua itu sebenarnya berprinsiplah selalu jangan cemaskan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, karena sebenarnya mereka udah sibuk dengan pikiran mereka sendiri. Jadi kitanya aja yang GR, wah takut diomongin ini, omongin itu, baper sendiri. Ya baper sendiri. Nah ini nyambung nih sama yang ketiga, karena sebenarnya yang membuat kita hancur itu bukan karena omongan orang ya, karena pikiran jelek orang lain tentang kita, tapi justru karena pikiran jelek diri kita sendiri pada diri kita. Setuju, Gitu setuju ya. banget, keren. Jadi berpikirlah selalu positif ya, selalu berprasangka baik terhadap ketentuan Allah. Ya, jadi semuanya akan tenang. Bahkan ketika menghadapi sebuah musibah pun, sebuah kerugian ya, itu kita akan selalu berpikir, oke, ini pasti ada hikmah yang kita bisa dapat. Jadi dengan berprinsip seperti itu, tidak ada yang menjadi masalah dalam hidup kita. Bahkan sebuah musibah pun adalah sebuah anugerah yang bersembunyi dalam sebuah peristiwa yang mungkin bagi kita buruk, tapi sebenarnya punya tujuan baik. Jadi selalu mencari alasan untuk bersyukur dalam setiap Pasti situasi. harus, itu harus wajib. Jadi intinya itu maknanya belum tentu setiap pandangan apa yang menurut kita tidak baik, tapi menurut Tuhan itu buruk, belum tentu. Terkadang yang menurut kita itu tidak baik, tapi itu yang terbaik menurut Tuhan. Terkadang seperti itu. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.